Di antara spesialnya akidah Syiah yang tidak dimiliki oleh yang lainnya adalah meyakini Allah bisa berubah pikiran. Yang sudah beli buku saya ya, silakan buka halaman 195. Di situ saya sebutkan tentang aqidatul bada'. Aqidatul bada' artinya dalam bahasa Arab nampak bagi Allah. Akhirnya Allah berubah pikiran. Dan sebenarnya akidah ini merupakan kreasi orang-orang Syiah tatkala imam mereka salah meramal. Jadi terkadang imam mereka ini jelas kita mengatakan imam mereka adalah ulama ahlu sunnah. Imam mereka adalah ulama ahlu sunnah. Apa yang dinisbahkan kepada imam mereka tidak kita percayai, karena sanad-sanadnya orang Syiah harus sangat dipertanyakan. Di antaranya mereka sebutkan terkadang imam mereka meramal, menyebutkan akan terjadi demikian dan demikian. Ternyata tidak terjadi. Ini kan bikin malu imam, padahal imam mereka harus tidak boleh salah. Dan imam mereka mengetahui masa depan. Ini kok ngomong kok salah, jadi masalah ini. Akhirnya imamnya bilang, sebenarnya begitu tapi Allah berubah pikiran. Jadi imamnya supaya selamat, Allah jadi korban, Allah yang berubah pikiran. Paham atau tidak? Ini akidah tidak dimiliki kecuali orang-orang Syiah yang memiliki akidah. Dan mereka mendatangkan dalil akan hal ini. Bayangkan mereka menyebutkan dalil sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Al-Baqir Al-Majlisi dalam kitabnya Biharul Anwar. Silakan buka ya. Saya sebutkan dalam halaman 199. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Gulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun." Telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Fi bid'i sinin, yaitu dalam beberapa tahun lagi. Di sini kalau yang kita yakini, jadi telah terjadi peperangan antara Romawi dengan apa? Persia. Persia beragama apa? Majusi. Romawi beragama apa? Nasrani Ahlul Kitab. Suatu saat Romawi kalah. Namun Allah menyatakan dalam surat Ar-Rum, wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Nanti mereka akan menang. Romawi akan mengalahkan apa? Persia. Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Dan benar, ini mukjizat Al-Qur'an. Ternyata dalam beberapa tahun Romawi mengalahkan apa? Persia. Ini versi tafsiran kita. Al-Quran merupakan mukjizat. Allah menyebutkan Romawi akan memenangkan Persia, dan benar akan menangkan Persia dalam beberapa tahun. Menurut orang Syiah enggak. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, artinya kaum mukminin akan mengalahkan Persia. Bukan Romawi mengalahkan Persia, tapi apa? Kaum mukminin mengalahkan Persia. Dan kata Muhammad Al-Baqir Al-Majlisi, ternyata Persia tidak jatuh kecuali di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam belasan tahun setelah turunnya ayat ini. Padahal dalam ayat Allah mengatakan fi bid'i sinin, beberapa tahun. Beberapa itu ya kurang dari 9. Ternyata kenyataannya Persia tidak jatuh kecuali berapa? Setelah belasan tahun. Berarti Allah keliru atau tidak? Paham atau tidak ini? Bagaimana bantah Syiah kalau enggak paham antum? Paham atau tidak pendalilan orang Syiah? Allah mengatakan, ternyata tidak paham ya. Saya ulangi. Allah mengatakan gulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Negeri Rum kalah oleh orang Persia. Nanti kalau mereka kalah, suatu saat mereka akan menang lagi dalam beberapa tahun. Dan ternyata benar, beberapa tahun setelah ayat turun ayat ini, Romawi mengalahkan apa? Persia. Ini tafsirnya Ahlu Sunnah, tafsir agama Islam. Orang Syiah tafsirnya lain. Ya. Min ba'di ghalabihim sayaghlibun, bahwasanya orang-orang muslimin, kaum muslimin akan mengalahkan Persia fi bid'i sin, dalam beberapa tahun. Bukan Romawi mengalahkan Persia, tapi apa? Kaum mukminin mengalahkan Persia. Ini tafsiran orang Syiah. Allah mengatakan dalam beberapa tahun. Ternyata Persia tidak jatuh di tangan kaum muslimin kecuali di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan itu setelah belasan tahun sejak turun ayat ini. Berarti Allah keliru. Allah ngomongnya beberapa tahun, kenyataan yang terjadi belasan tahun. Berarti apa? Allah berubah pikiran. Kalau enggak kita, Allah ngaco kalau begitu. Inilah pendalilan mereka. Mereka mengatakan
Al-Quran, Allah berubah pikiran, dan ini tidak benar. Bagaimana Allah berubah pikiran? Orang yang berubah pikiran itu nggak tahu masa depan, makanya berubah pikiran. Sehingga keliru saya. Seharusnya saya ngomongnya beberapa tahun, belasan tahun, bukan beberapa tahun. Dan ini berarti mendustakan Al-Quran. Ini bahaya akidah seperti ini, mencela Al-Quran. Seharusnya Al-Quran merupakan mukjizat, malah dikatakan salah sebagai dalil untuk akidatul bada, Allah berubah pikiran. Kemudian Al-Majlisi juga menyebutkan dalil tentang akidah ini. Kata mereka, ada nasikh dan mansukh. Bukankah dalam Al-Quran ada ma nansakh min ayatin? Ya, Allah sebutkan bahwasanya Allah bisa merubah, menasakh Al-Quran. Hukumnya gini dirubah, hukumnya menjadi hukum yang lain. Ini berarti berubah pikiran juga mungkin. Hukum saja bisa berubah, berarti pikiran juga bisa berubah. Kita bilang ini enggak benar, salah. Tidak boleh dikiaskan antara nasikh dan mansukh dengan masalah akhbar. Kalau masalah hukum bisa berubah tergantung maslahat. Tidak ada namanya kesalahan. Allah mengatakan misalnya pertama sekarang hukumnya haram, kemudian menjadi halal. Contohnya Nabi mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dulu saya melarang kalian untuk berziarah kubur. Kata sebagian ulama, karena para sahabat baru masuk Islam, dikhawatirkan kalau ziarah kubur akan kembali kepada peribadatan kepada penghuni kubur. Al-ana fazuruha. Sekarang ziarahilah. Ini tidak ada keanehan dalam hal ini. Hukum dirubah karena ada maslahat yang berubah. Tetapi kalau dalam masalah khabar, tidak mungkin berubah. Tidak mungkin Allah mengatakan dulu Nabi Musa meninggal pada umur 80 tahun, salah ternyata 100 tahun. Ini enggak mungkin seperti ini. Dan masalah akidatul bada adalah masalah khabar, bukan masalah hukum. Oleh karena saya katakan bahwasanya di antara spesialnya akidah orang Syiah adalah meyakini Allah bisa berubah pikiran. Dan ini merupakan warisannya orang-orang Yahudi. Kalau tidak percaya, antum bisa buka dalam kitab Taurat atau Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian. Di Injil itu kalau antum buka Injil ada dua, kitab Perjanjian Lama, Perjanjian apa? Baru. Perjanjian Baru itu Injil, Perjanjian Lama ada Taurat yang diyakini oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi. Dalam kitab Kejadian nomor 6 ayat 5 sampai 8. Apa kata dalam kitab tersebut, Taurat? Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membawa kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Tuhan jadi sedih. Berfirmanlah Tuhan, "Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, aku akan binasakan. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata serta burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Akan tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan." Ini sebab kenapa Allah membuat banjir Nabi Nuh. Kenapa Allah menyesal? Cipta manusia ternyata enggak beres semua. Udah, saya bunuh aja mereka semua. Nah, ini Tuhan kok menyesal? Aneh. Menyesal itu karena enggak ngerti masa depan. Dan ini satu-satunya satu-satunya akidah spesial yang dimiliki oleh orang-orang Syiah dan tidak dimiliki oleh seluruh firqah yang sesat.